Salam saudara, salam jumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, sebagaimana terambil dalam kitab Sefanya pasal 3, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13, dalam terang tema kehidupan yang baik berawal dari kesetiaan beribadah. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk belajar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagi kita kitab Sefanya pasal 3, ayatnya yang ke-12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Nabi Sefanya adalah hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyampaikan maksud Tuhan kepada umat Allah, yakni bangsa Israel. Pesan Tuhan Allah yang disampaikan oleh Nabi Sefanya bukan hanya sebuah hukuman karena ketidaktaatan umat Allah kepada Tuhan, tetapi juga janji pemulihan dan keselamatan jika umat Allah, yakni bangsa Yehuda, berbalik kepada kehendak Tuhan. Nabi Sefanya bernubuat pada masa pemerintahan Raja Yosia. Pada masa itu pemerintahan Israel sangat bergantung pada kekuasaan bangsa Asyur, sehingga bangsa Yehuda harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan ibadah dari bangsa Asyur. Nabi Sefanya menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa janji keselamatan itu akan terjadi jika umat Tuhan, yakni bangsa Yehuda dan para pemimpinnya, membaharui diri dan berbalik kepada Tuhan. Janji keselamatan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Sefanya kepada bangsa Yehuda, bahwa Tuhan Allah akan menghimpun mereka kembali dari berbagai bangsa untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika bangsa Israel ada di dalam penghukuman Allah, mereka tercerai-berai dan mereka hidup di tanah perantauan. Dan karena itu janji keselamatan Allah bahwa Allah akan memperbarui mereka dan menghimpun mereka dari segala suku-suku bangsa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sementara itu orang-orang Yehuda yang melakukan kejahatan, yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, dijauhkan Tuhan dari persekutuan dengan umat Allah, dari setiap ibadah yang dilakukan oleh umat Allah. Dengan demikian, ibadah umat Tuhan menjadi ibadah yang terus memperbaharui kehidupan umatnya, sehingga umat Allah hidup sebagai umat yang taat kepada Tuhan. Nabi Sefanya menekankan ibadah yang baik dan benar kepada Tuhan. Yang dimaksudkan adalah ibadah yang ditunjukkan lewat sikap hidup yang baik dan berkenan kepada Allah. Ibadah yang baik adalah ibadah yang bukan hanya sebatas kebiasaan belaka, tetapi ibadah yang sungguh-sungguh tertuju pada Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 tahun bangsa kita mengalami sebuah persoalan yang begitu rumit. Kita ada di dalam sebuah tantangan iman. Kita harus berhadapan dengan situasi yang sangat menyulitkan. Pandemi COVID
yang kita alami dan kita rasakan mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan orang percaya. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang harus hidup di dalam penderitaan. Banyak orang terancam di dalam persoalan-persoalan yang sangat membahayakan kehidupan mereka. Bahkan banyak orang juga kehilangan harapan dan mereka kecewa serta berputus asa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan Allah memberikan janji keselamatan dan pemulihan kepada bangsa Yehuda yang disampaikan oleh Nabi Sefanya, janji itu pun datang bagi kita sebagai orang percaya. Allah akan memulihkan keadaan kita dan memberikan sukacita, kegirangan kepada kita. Dan Allah akan menuntun kita melewati setiap persoalan, tantangan yang terjadi, dan Tuhan Allah akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Namun yang Ia minta daripada kita, sebagaimana Nabi Sefanya menyampaikan kepada bangsa Yehuda untuk kembali beribadah kepada Tuhan dengan baik dan benar, demikian juga Allah memanggil kita untuk terus ada di dalam persekutuan dengan Dia. Karena itu, saudara, jangan jauhkan dirimu dari setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Allah dalam persekutuan orang-orang percaya. Mulailah dengan sebuah kesetiaan beribadah kepada Tuhan, karena Allah akan melihat kesetiaan kita dan memberikan janji keselamatan dan pemulihan kepada setiap orang yang memohon pertolongannya. Amin.